Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Lois Mabutu, jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Saya peserta KKNDR kelompok 27. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang mewujudkan ukhuwah wathoniyah dengan sikap toleransi. Teman-teman semua, tentunya kita sering mendengar kabar tentang konflik antar agama, baik itu dalam agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Kasus konflik agama yang terjadi di beberapa daerah seperti di Tolikara, Aceh, Tanjung Balai, tragedi di Ambon, dan di berbagai daerah lainnya mengundang pertikaian di antara pemeluk agama. Terkait pertikaian yang terjadi, seringkali yang menjadi pemicu dari timbulnya konflik ini tak jarang bukan disebabkan oleh agama semata, akan tetapi juga diakibatkan oleh berbagai masalah sosial seperti kesenjangan sosial, faktor ekonomi, perbedaan pendapat, serta kurangnya rasa menghargai dan toleransi di tengah-tengah kita. Namun, seringkali manusia terlalu mengedepankan sikap egois dan berniat untuk menyalahkan keyakinan dari masing-masing pihak. Tidak jarang pula yang menjadi sasaran konflik antar agama ini menimbulkan akibat yang di luar nalar manusia, seperti timbulnya tenggang rasa di antara kedua belah pihak, adanya pembakaran rumah ibadah, perseteruan yang berujung kekerasan dan akibat-akibat lainnya. Konflik yang terjadi kadang juga dilatar belakangi oleh kepentingan penguasa. Dalam hal ini, agama digunakan sebagai alat guna memenuhi kepentingan, obsesi, dan ambisi pemeluk agama suatu agama. Semua masalah ini timbul karena kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama. Nah, pastinya timbul pertanyaan, apa itu toleransi dan apa itu ukhuwah wathoniyah? Kata toleransi sebenarnya sudah menjadi hal yang sering kita jumpai ketika kita dihadapkan dengan agama dan keberagaman. Secara umum, toleransi adalah suatu sikap saling menghargai antar individu atau kelompok di dalam masyarakat meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan lainnya. Dan ukhuwah wathoniyah adalah merajut ataupun membangun kebersamaan dengan penganut agama lain. Konsep ukhuwah wathoniyah ini adalah sebuah sikap di mana seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, untuk mewujudkan kebersamaan di dalam keberagaman ini, maka diperlukan adanya sikap toleransi untuk menjadi perantara agar hubungan sesama manusia dapat terrealisasi dengan baik tanpa adanya konflik. Di Indonesia sendiri, sebagaimana kita ketahui memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi satu. Artinya, Indonesia terkenal dengan masyarakat yang majemuk, multikultural, dan sangat beragam, sehingga pemahaman tentang toleransi sangat diperlukan. Indonesia pula memiliki banyak sekali keragaman agama seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, dalam beragama tentu sikap toleransi sangat diperlukan agar terciptanya negeri yang aman, damai, dan tentram. Karena toleransi dalam beragama adalah sebuah sikap atau tindakan saling menghargai antar umat beragama. Di dalam Islam, kata toleransi sepadan dengan sikap tasamuh, yang mana tasamuh artinya adalah mengizinkan atau bisa juga diartikan saling memudahkan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa toleransi dan tasamuh adalah sebuah tindakan yang membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Konsep ini tidaklah bertentangan dengan Islam, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi konsep menghormati dan menghargai. Terdapat potongan hadis yang menyatakan irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama, yang artinya cintailah semua yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk menyayangi apapun yang ada di bumi tanpa memberikan syarat tertentu. Kata yang ada di bumi menunjukkan bahwa secara umum tanpa mempertanyakan apa ras, kebudayaan, suku, etnis, dan agamanya. Jadi jelas, dengan sikap toleransi, maka dapat memberikan pengaruh kepada manusia agar senantiasa saling menyayangi antar sesama manusia dan tentunya dapat menjaga hubungan antar umat beragama agar tetap terjalin dengan baik. Karena Islam juga memperbolehkan umatnya berhubungan dengan umat agama lain. Namun, hubungan antar umat beragama dalam batasan muamalah, batasan hubungan kemanusiaan, dan tolong-menolong sosial kemasyarakatan, tidak termasuk untuk hal akidah dan ibadah. Islam secara tegas melarangnya, dan juga telah dipertegas jelas pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 6.
bahwasannya Islam mengharamkan umatnya untuk mencampur adukan keimanan ritual Islam dengan agama manapun. Dan makna toleransi yang sebenarnya bukanlah mencampur adukan keimanan ritual Islam dengan non-muslim, tetapi bagaimana menghargai eksistensi agama orang lain. Disebutkan pula di dalam Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya, memaksakan saja tidak boleh, lantas mengganggu pun tidak dibenarkan. Dan ketika sikap dan pandangan ini mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan pernah terjadi konflik yang mengatasnamakan agama. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, Kristen ke gereja, begitu pula untuk agama lainnya. Dan tentu setiap agama pasti memberikan dan menunjukkan perilaku yang baik sebagaimana ajaran agamanya. Dan ketika kita mampu mengaplikasikannya dalam bermasyarakat, maka tidak akan muncul persoalan terkait agama orang lain dan mengurusi agama orang lain, apalagi berniat mengganggunya. Tetapi sekarang, jika rasa menghargai bukan lagi sebuah hal yang penting, maka jangankan berbeda agama, sesama etnis, suku, bahkan sesama agama pun akan timbul pertikaian dan permusuhan apabila nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, serta menghormati sudah diabaikan. Oleh karenanya, bukan perbedaan agama yang dipersoalkan, melainkan perilaku dari kelompok orang tertentu itulah yang menjadikan orang-orang tidak bertoleransi, dan inilah yang kadang harus dibina kembali. Jadi, perlu kita ketahui bahwa kata toleransi di dalam Islam bukanlah hal yang asing, melainkan bahwa Islam adalah agama yang paling toleran dan telah dipraktikkan dalam kehidupan sejak agama Islam lahir. Toleransi adalah milik semua orang, milik semua agama yang dapat diterapkan agar dapat menjalin ukhuwah watoniyah dan menciptakan perdamaian tanpa mempertanyakan perbedaan. Sikap toleransi ini dapat diwujudkan dimulai dari diri sendiri dengan menghargai, menolong yang di bawah, membantu yang sulit tanpa melihat siapa orangnya, berasal dari mana, apa agamanya, apa hastanya, dan dimulai dari yang terdekat. Agar ketika dibawa ke ranah yang lebih luas, masing-masing pribadi sudah menanamkannya dan sudah melekatkan rasa toleran terhadap dirinya. Maka dengan mudah pula semua manusia bisa menjalin hubungan dengan baik tanpa adanya rasa saling mencurigai. Sama halnya pula ketika di tengah pandemi ini, sikap toleransi sangat diperlukan untuk bersama-sama dalam memerangi virus. Sikap toleransi di tengah pandemi COVID ini bisa diwujudkan dan diterapkan dengan pendekatan-pendekatan seperti terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik, irasional, dan waspada di luar wajar, serta tidak memberikan stigma kepada mereka pasien yang positif. Saat kondisi seperti ini pula, kita dapat menerapkan rasa peduli, tolong-menolong, dan menjalin kebersamaan walaupun berbeda agama, berbeda suku, kebudayaan. Namun, tetap hanya dalam ranah sosial masyarakat, bukan dengan mengikuti dan menukar akidah. Dengan demikian, untuk mewujudkan rasa toleransi ini, maka diperlukan adanya kesadaran dari diri, serta terlebih dahulu mengetahui hakikat dari toleransi itu sendiri. Maka dengan ini, kita sukses dalam menerapkan sikap toleransi untuk menuju Indonesia yang damai. Sekian dari saya, semoga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing agar terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam beragama untuk merawat Indonesia yang kaya akan keberagaman. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.